Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi pembahasan kita di materi fisika kelas 11, yaitu mengenai elastisitas. Yang kita bahas terlebih dahulu mengenai modulus Young atau modulus elastisitas. Setiap bahan seperti karet, kawat logam, kawat dan sebagainya jenisnya itu memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda yang ditentukan dari nilai modulus Young atau modulus elastisitasnya. Contoh di sini ada gambar dari per atau pegas, atau sering kalian mengenalnya shock breaker, yang ada di roda belakang sepeda motor. Itu berfungsi untuk memecah kejut, sehingga ketika jalannya tidak rata, maka getarannya yang dirasakan pada penumpang tidak terlalu besar. Nah, ini fungsi dari pegas untuk memecah kejut, ya, makanya disebut shock breaker. Shock itu kejut, breaker itu pemecah. Nah, sifat pegas ataupun per itu elastis. Yang dimaksud dengan elastis, ketika pegas tersebut ditarik, maka dia bertambah panjang. Ketika pas dilepas, akan kembali ke bentuk semulanya. Itu elastis. Sedangkan plastis sebaliknya. Kalau misalnya diberi gaya, mau ditarik, ditekan, dia berubah bentuk. Tapi ketika pas gaya tersebut dihilangkan atau dilepaskan, maka benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula. Maka dia dikatakan benda yang plastis. Nah, contoh benda plastis itu seperti plastisin, lilin, tanah liat, dan lain sebagainya. Elastisitas adalah karakteristik suatu bahan elastis yang besarnya dinyatakan dari besar kecilnya modulus Young. Modulus Young ini nilai perbandingan dari tegangan dengan regangan. Tegangan yang disimbolkan dengan epsilon, sedangkan regangan disimbolkan dengan E. Nah, epsilon ini gaya dibagi luas penampang, sedangkan E pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm, digantungkan beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang menjadi 0,51 mm. Tentukan modulus Young zat yang membentuk kawat tersebut, ya. Berarti diketahui D-nya, diameternya 1,25 mm, kita rubah menjadi meter. Caranya dari milimeter ke meter, itu dari milimeter ke meter kan naik 3 kali, berarti dikali 10 pangkat min 3. Kemudian panjangnya 80 cm, kita rubah ke meter. Dari senti ke meter itu naik 2 kali, berarti dikali 10 pangkat min 2, berarti 80 dikali 10 pangkat min 2, atau kita sederhanakan menjadi 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian masanya 10 kg. Kemudian pertambahan panjangnya 0,51 mm, atau kita rubah menjadi meter, tinggal dikali 10 pangkat min 3. Berarti 0,51 kali 10 pangkat min 3. Karena di sini menjadi 5,1, berarti komanya mundur sekali, berarti 10 pangkat min 3 mundur sekali menjadi pangkatnya 10 pangkat min 4 meter. Yang ditanyakannya adalah Y. Maka dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dibahas, bahwa modulus Young itu hasil perbandingan epsilon dibagi dengan E. Epsilon itu tidak lain adalah gaya dibagi luas penampang, dibagi E itu hasil perbandingan hasil bagi delta L dibagi dengan L. Sama dengan F-nya ini gaya tariknya. Gaya tarik yang mengakibatkan panjang ini bertambah panjang itu adalah gaya berat dari masanya, yaitu gaya berat itu rumusnya M kalikan G. Dibagi A-nya luas penampang. Di sini 1/4
Pi D kuadrat ini tidak lain adalah rumus luas dari lingkaran. Karena kawat, luas penampangnya itu berbentuk lingkaran. Dibagi delta R per L sama dengan M kalikan G. M-nya 10 kg, G-nya percepatan gravitasi, nilainya 10, dibagi 1/4 kali Pi-nya 3,14, D-nya 1,25 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Dibagi delta L-nya pertambahan panjangnya 5,1 kali 10 pangkat min 4, dibagi L-nya panjang awalnya 8 kali 10 pangkat min 1. 10 kali 10 ini 100, dibagi dengan, bisa kalian menggunakan alat bantu kalkulator, 1/4 dikali 3,14 dikali 1,25 dikali 1,25, ini dikali 1,25 dua kali karena di sini dipangkatkan 2, hasilnya 1,23 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan 10 pangkat min 6, dibagi 5,1 dibagi 8, 0,6, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 menjadi 10 pangkat min 3. Dengan bantuan kalkulator masih 100 dibagi 1,23 itu 81,3. 10 pangkat min 6 naik ke atas nih, sehingga pangkatnya berubah menjadi positif. 10 pangkat 6 dibagi 0,6 kali 10 pangkat min 3. Kita lanjutkan lagi. 81,3 dibagi 0,6 4 itu hasilnya 127 dikali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 nih naik ke atas sehingga pangkatnya rubah tanda menjadi positif. Berarti 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, 6 tambah 3 menjadi 10 pangkat 9. Nah, kita rubah ini menjadi notasi ilmiah. Syaratnya kalau notasi ilmiah itu A-nya ini kita rubah nih menjadi bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10. Ini 127, berarti dia lebih dari 10. Kita rubah menjadi yang kurang dari 10 lebih dari 1 menjadi 1,27, berarti komanya naik 2 kali sehingga pangkatnya naik 2 kali jadi 10 pangkat 11 gitu ya. Berikutnya mengenai hukum Hooke. Sebelumnya udah dibahas tadi, ketika pegas diberi gaya dia akan bertambah panjang. Nah, ketika pas gayanya tersebut dilepaskan, maka si pegas itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, ketika kembali ke bentuk semula itu ada gaya yang membantunya. Gaya yang membantu pegas untuk kembali ke posisi keadaan setimbangnya. Gaya tersebut disebut sebagai gaya pemulih. Nah, ilmuwan yang pertama meneliti ini dia adalah Robert Hooke, sehingga dia menyimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas itu sebanding dengan pertambahan panjangnya atau delta X. Maksud dari sebanding itu jika gaya yang diberikannya besar, maka pertambahan panjang yang dihasilkannya juga besar. Jadi kalau pegas ditariknya pelan-pelan, ya pertambahan panjangnya juga sedikit. Tapi kalau pegas ditarik dengan gaya yang sangat besar, maka pertambahan panjang yang terjadi pada pegasnya juga akan semakin besar. Sehingga dinyatakan dalam persamaan matematisnya F sama dengan K dikalikan delta X. Dengan F-nya adalah gaya tariknya, delta X pertambahan panjang yang terjadi, K-nya adalah konstanta pegasnya. Berikutnya rangkaian pegas. Rangkaian pegas yang pertama, pegas itu bisa disusun secara seri atau berderet. Contoh di sini ada gambar pegas pertama dan pegas kedua yang memiliki konstanta K1 dan K2 disusun secara berderet seperti begini, disusun secara seri dan ditarik oleh sebuah gaya F, maka gaya yang bekerja pada kedua pegas ini sama. Akibatnya konstanta pegas yang dihasilkannya menjadi, ini ya untuk mencari konstanta pegas totalnya jika disusun secara seri, yaitu 1/K1 ditambah 1/K2. Jika pegasnya lebih dari 2 menjadi 3 misalnya disusun secara seri, K1, K2, K3 berarti 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Nah, kalau misalnya pegas disusun secara seri, maka akibatnya konstanta pegas yang dihasilkannya akan menjadi lebih kecil. Contoh misalnya K1-nya 2, K2-nya 2, berarti 1/2 ditambah 1/2 setengah tambah setengah jadi 1 kan, konstanta totalnya menjadi 1. Awalnya K1 dengan K2 itu 2, menjadi lebih kecil konstanta totalnya.
Berikutnya, jika konstantanya sekarang disusun secara paralel. Ketika disusun secara paralel, maka pertambahan panjang yang terjadi pada kedua pegas ini sama. Makanya kita ketika menarik karet yang disusun secara paralel itu sangat kuat sekali ya. Butuh gaya yang sangat besar sekali untuk menarik karet tersebut. Beda lagi kalau misalnya pegasnya disusun secara karet tersebut disusun secara seri, kita mudah sekali menariknya. Nah, ketika disusun secara paralel, maka konstanta pegas yang dihasilkannya akan menjadi sangat besar. Contoh misalnya K1 misalnya 2, K2-nya 2, kemudian disusun secara paralel, maka hasilnya konstanta totalnya dijumlahkan nih, 2 tambah 2 menjadi 4 konstantanya. Semakin besar konstantanya, itu tandanya bahwa benda tersebut semakin tidak elastis atau semakin kuat ya, elastisitasnya menjadi berkurang. Untuk lebih memahaminya kita ke contoh soal. Di sini ada sistem pegas, ada 3 buah pegas, K1, K2 disusun secara paralel, dan kemudian ada K3 yang disusun secara seri ya dengan K1 dengan K2. Besarnya K1 dengan K2 itu 600, sedangkan K3 1200. Kemudian digantungi sebuah beban bermasa 3 kg ya pada salah satu ujung konstanta pegas yang ketiga. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan pertambahan panjang pegas tersebut. Ini ketahui, kita tulis dulu K1, K2 600, K3 1200, M-nya 3, yang ditanyakannya adalah delta X dalam satuan meter ya. Kita gambar terlebih dahulu, kemudian di sini Bapak kotakin merah K1 dengan K2 ini tersusun secara paralel. Ingat tadi kalau disusun secara paralel, maka konstanta penggantinya nih untuk paralel ini tinggal dijumlahkan saja. Berarti 600 tambah 600 sehingga menjadi 1200. Berikutnya Bapak kotakin lagi nih yang KP, konstanta pengganti paralel dari K1 dengan K2 disusun dengan K3 itu berderet ke bawah ya. Berarti disusun secara seri. Berarti KP, konstanta pengganti paralel, dengan K3 itu secara seri. Kalau tersusun secara seri berarti dijumlahkan secara pecahan. Berarti KP-nya tadi kita udah ketemu 1200, kemudian K3 1200, karena penyebutnya sudah sama maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Berarti 1 per K sama dengan 1 tambah 1 2 per 1200. Kali silang 2 kali K 2K, 1 kali 1200 1200 ya, 2K sama dengan 1200. Maka K-nya 1200 dibagi 2 itu besarnya 600 Newton per meter. Nah, ini kita baru menemukan konstanta total dari sistem pegas tersebut ya, sebesar 600. Yang berikutnya yang ditanyakannya itu adalah pertambahan panjangnya, sehingga kita menggunakan hukum Hooke yang rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Kemudian delta X sama dengan berarti F dibagi K. Nah, F-nya, gaya yang menarik sistem pegas ini tidak lain adalah gaya berat, berarti W per K sama dengan gaya berat, rumusnya M kalikan G dibagi dengan K. M-nya tadi masanya 3 kg, G-nya 10 dibagi K-nya tadi kita udah dapat konstanta totalnya 600, berarti 3 kali 10 30 dibagi 600, hasilnya 0,65 meter. Maka pertambahan panjang pegas yang terjadi itu sebesar 0,05 meter. Demikian untuk pertemuan kali ini untuk bab 2 mengenai elastisitas. Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.